Bapak Ibu, apa kabar? Salam sehat, salam gembira dengan kelas pengasuhan Kelip. Kelas pengasuhan virtual yang akan mengajak Ibu Bapak untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan pengetahuan cara-cara pengasuhan yang positif dan responsif supaya anak-anak kita tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang aman, melindungi, dan mendukung tumbuh kembang yang optimal. Pada sesi kali ini, Kelip akan kembali mengajak Bapak Ibu mengenali sifat-sifat kita sendiri sebagai orang tua. Kalau sebelumnya kita belajar mengenali sifat anak-anak kita, maka kita pun sekarang harus mengenali sifat-sifat kita sendiri sebagai ibu maupun sebagai bapak. Mari kita lanjutkan. Mengapa kita perlu mengenali sifat-sifat sendiri sebagai ibu maupun sebagai bapak? Tahukah Ibu Bapak? Karena sifat orang tua sangat berpengaruh terhadap pembentukan dan perkembangan sifat-sifat anak. Artinya, tidak hanya sifat-sifat anak itu sendiri yang mempengaruhi perilakunya, namun juga sifat-sifat orang tua dalam berinteraksi dengan anak akan sangat mempengaruhi perilakunya. Hubungan orang tua dengan anak itu juga dipengaruhi dan ditentukan oleh kecocokan sifat-sifatnya. Kalau cocok, aman. Kalau tidak cocok, itu bisa menimbulkan konflik. Sekarang bayangkan seperti ini situasinya. Ibu adalah orang yang sangat aktif berkegiatan di masyarakat. Dia seorang kader, dia juga pengurus PKK, dia aktif di pengajian, dia juga aktif melayani sesama, ikut kelompok pengajian untuk kasidahan, kadang-kadang juga ikut olahraga senam. Pokoknya ibu sangat sibuk dengan aktivitas di luar rumah. Sementara mungkin bapak juga aktif sebagai pembina Karang Taruna, juga sebagai ketua RT. Nah, kita tidak tahu, tidak kenal dengan sifat anak, lalu secara sepihak kita memaksa anak juga untuk aktif di luar rumah. Padahal anak lebih senang belajar di rumah, membaca buku, mengutak-atik komputer, atau berkebun di belakang rumah, bercanda dengan peliharaan ikannya di kolam. Barangkali anak suka seperti itu. Kalau ini kita paksakan, anak akan marah, anak akan merasa tertekan, dan ini sangat tidak kondusif untuk tumbuh kembang anak. Maka itulah kita perlu mengenali sifat kita, mengenali sifat anak, supaya kita tahu di mana kita cocok dengan anak, sehingga dengan demikian hubungan kita akan semakin erat dan kuat. Seperti halnya cara-cara kita mengenali sifat anak, ada 7 kelompok perilaku yang dapat kita jadikan acuan untuk mengenali sifat-sifat anak. Ketujuh kelompok perilaku itu pun bisa kita gunakan untuk mengenali sifat-sifat kita sebagai ibu dan ayah. Ketujuh kelompok perilaku saya ingatkan kembali. Yang pertama adalah tentang aktivitas fisik, yang kedua tentang keteraturan, yang ketiga tentang respon terhadap situasi baru, yang keempat tentang adaptasi atau penyesuaian diri, yang kelima tentang respon terhadap gangguan, yang keenam tentang ketekunan, dan yang ketujuh tentang bagaimana mengekspresikan perasaan. Ketujuh itu bisa menjadi alat kita untuk mengenali sifat-sifat kita. Saya akan memberikan contoh-contoh situasi yang barangkali bisa membantu ibu bapak untuk mengenali sifat sendiri dan bagaimana itu bisa dicocokkan dengan sifat anak untuk membangun hubungan yang kuat. Kita berangkat dari aktivitas fisik. Misalnya demikian. Di awal saya sudah kasih contoh. Ibu yang sangat kuat aktivitas fisiknya, sementara anak tidak cukup kuat aktivitas fisiknya, ini tidak akan cocok kalau beraktivitas bersama-sama. Harus dicari cara supaya saling menerima dan orang tua tidak memaksa anak untuk mengikuti aktivitas fisik orang tua. Karena sudah beda karakter. Anak lebih suka berdiam diri di rumah, asik dengan kegiatan pribadinya, sementara ibu atau ayah cukup sibuk dengan aktivitas kemasyarakatan. Demikian juga soal keteraturan. Tapi apakah bisa kita jembatani ketidakcocokan itu? Bisa banget dengan kesepakatan-kesepakatan.
Ibu yang biasa teratur, bangun pagi, kapan sholat, kapan makan, dan sebagainya, berhadapan dengan anak yang semau gue dengan jadwal sehari-hari. Ini bisa menimbulkan konflik ketika itu dipaksakan. Tapi ini bisa dimediasi, dijembatani dengan membangun kesepakatan-kesepakatan, dengan membangun dialog untuk membuat jadwal bersama. Sebaiknya kapan bangun pagi, karena kamu juga punya kepentingan. Sebaiknya kapan kita makan, supaya apa yang ibu buat itu tidak dingin dan seterusnya. Itu bisa kita lakukan untuk membangun kecocokan dalam keteraturan hidup. Sebagai orang tua, ibu bapak juga harus mengenali di sifat-sifat apa saja orang tua kuat, ibu atau bapak kuat, dan anak-anak kuat atau kurang kuat. Untuk situasi sifat yang tentang respon terhadap situasi baru maupun penyesuaian diri, barangkali ibu kuat di situ. Ibu sudah terbiasa menemui situasi-situasi baru dan mudah menyesuaikan diri. Tapi bagaimana dengan anak? Kita harus kenali apakah dia cukup kuat atau tidak. Karena kalau kita tidak mengenali itu, ini akan menjadi ancaman bagi anak. Anak menolak diajak ke tempat-tempat baru. Kalau ibu tahu bahwa anak itu tidak cukup kuat responnya terhadap situasi baru maupun cukup lemah penyesuaian dirinya, ini harus dijembatani. Minimal ibu, bapak harus tahu, memberikan keyakinan dan kepastian bahwa kamu aman bersama ibu dan bapak di suasana yang baru ini. Nanti kamu akan ibu bawa kepada situasi baru dengan nyaman, akan ibu kenalkan dengan orang-orang yang bisa menerima kamu dan kamu aman dengan dia. Ini harus kita yakinkan. Jadi jangan kita paksa, misalnya anak tiba-tiba bosan, Bu, ayo pulang, aku udah gak betah. Lalu kita marah, kamu ini di rumah saudara sendiri seperti itu, kamu gak nganggap mereka saudara ya, kamu ini kuper dan sebagainya. Ini akan melukai anak. Maka perlu kita berikan keyakinan kepada anak, kalau kita mengenali bahwa anak ini lemah penyesuaian dirinya, anak ini tidak cukup mampu beradaptasi dengan situasi baru atau tidak cukup mampu merespon dengan kuat suasana baru, ya harus kita kuatkan dengan memberikan keyakinan, dengan memberikan rasa aman. Maka penting sekali mengenali itu, Ibu Bapak. Nah, sekarang soal ketekunan sama respon terhadap gangguan. Anak-anak zaman sekarang ini, generasi Z ini, pada umumnya anak-anak yang tidak sabaran dan mudah teralih, mudah berubah, mudah berpindah. Karena seperti halnya teknologi yang mudah berubah dan berkembang, anak-anak juga begitu. Dia ingin terus mengikuti zaman. Sehingga ketekunan ini menjadi sesuatu yang membosankan. Sementara ibu bapak adalah produk zaman dulu, di mana tekun itu menjadi kewajiban untuk mencapai cita-cita. Maka ini pun harus kita jembatani situasi ini, harus kita mediasi, kita siapkan peluang, kesempatan agar anak-anak pun bisa memahami bahwa tekun itu penting untuk mencapai cita-cita. Tidak bisa kita setiap detik berpindah dengan cepat. Tapi bagaimana kemajuan teknologi dan perubahan-perubahan ini juga kita respon dengan positif tanpa mengganggu tujuan kita semula. Dengan tetap fokus. Perubahan-perubahan digunakan untuk memperkuat komitmen kita mencapai tujuan dengan tetap tekun. Nah, ini harus dimengerti. Jadi jangan kita lupa, kamu ini bosenan ya? Kemarin baru belajar tari, sekarang minta belajar musik. Kemarin minta belajar bahasa Inggris, sekarang minta belajar bahasa Jepang. Nah, ini yang harus kita lihat bersama, seberapa kuat ketekunannya. Kalau dia tidak cukup tekun, dengan belajar-belajar yang seperti itu, kita harus menemukan apa sih yang membuat dia tekun. Yang membuat dia bisa fokus, bisa all out sampai mencapai tujuan hidupnya. Kita tidak bisa menghakimi secara sepihak anak kita bosenan, anak kita gampang teralihkan tanpa kita melihat sifat-sifat yang sesungguhnya. Jadi kalau dia kurang tekun, bagaimana kita membuatnya tekun? Yaitu dengan menemukan apa yang menjadi minatnya, yang menjadi passionnya. Disitulah kita akan mendorong anak itu untuk fokus, sehingga dia tekun dan tidak mudah teralihkan dan tidak mudah merespon gangguan. Kita harus kenali itu. Ibu bapak, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, barangkali cara ibu bapak berekspresi tidak sekuat dulu waktu masih muda atau masih anak-anak. Kalau ada sesuatu yang menggembirakan, ibu bapak cukup menangkupkan tangan dan bersyukur dan mengucap terima kasih, tersenyum lebar, atau malah ibu bapak masuk ke kamar sembahyang.
Sementara kalau anak-anak yang ekspresif, dia akan berteriak, bersorak, berlarian, melompat-lompat dan sebagainya. Namun ibu bapak juga harus mengingat, mempertimbangkan, ada anak-anak kita yang barangkali ekspresinya lemah. Kita harus menangkap itu juga secara positif. Bukan berarti anak itu tidak memiliki ekspresi apa-apa. Contohnya seperti ini. Misalnya ibu memberikan hadiah kepada anak ibu. Anak ibu dua, ibu beri hadiah dua-duanya. Hadiah ulang tahun atau hadiah kenaikan kelas. Anak yang ekspresinya kuat, dia akan berteriak, "Ah, ibu kasih hadiah, makasih ya bu ya. Aduh ibu, aku sayang ibu." Loh, dia peluk ibunya, dia lompat keliling-keliling ruangan. Ini anak yang ekspresinya kuat. Sementara anak yang kedua, dia akan malu-malu menerima, lalu cuma tersenyum, "Ibu terima kasih ya." Lalu dia mundur, masuk kamar, menutup pintu. Di dalam kamar dia ngapain? Dia membuka hadiahnya, dia ciumi hadiahnya sambil bersyukur, "Tuhan terima kasih aku punya ibu yang baik." Tapi ibu tidak melihat itu kan. Ibu hanya melihat ekspresi anak yang keliling-keliling melompat-lompat itu. Lalu kalau kita tidak mengenali sifat anak kita, ibu akan menilai bahwa anak yang pertama yang sangat ekspresif tadi sangat bersyukur dan merespon pemberian dengan gegap gempita. Sementara anak kedua itu seolah-olah tidak tahu terima kasih. Dia cuma terima lalu mundur teratur. Itu yang akan menilai secara negatif karena orang tua tidak mengenali sifat anak, tidak ada kecocokan di situ. Karena ibu merasa bahwa yang bagus, yang ekspresif adalah yang anak yang pertama yang sorak-sorai tadi. Sementara anak yang kedua itu karena berbeda dengan ibu bapak yang ekspresif, dia akan dinilai tidak tahu terima kasih. Padahal kalau orang tua mengenali betul sifat anak, itulah cara anak berterima kasih. Dengan ekspresi yang lemah tadi, dia tersenyum menerima pemberian, lalu mundur teratur ke kamar, mengekspresikannya dengan menciumi hadiah yang diterima dari ibunya. Nah, kalau kita memahami ini, kita akan menghargai sifat anak-anak itu dan menerimanya apa adanya. Dan ketika kita menerima apa adanya, kita akan membuat sebuah lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak. Bahwa apapun caraku berekspresi, aku tetap diterima oleh ibu dan bapakku. Dan anak itu akan tumbuh kembang secara optimal. Yakinkan itu. Jadi ibu bapak sangat penting bagi kita untuk mengenali sifat anak dan menghargai apapun sifat yang dimilikinya. Karena pada dasarnya anak-anak itu kan unik. Jadi memang sangat tidak mungkin memaksakan anak cocok dengan kita kalau memang pada kenyataannya sifatnya berbeda. Akan sangat tidak mungkin memaksa anak beraktivitas fisik padahal dia sifat aktivitas fisiknya lemah. Dia lebih senang menyendiri, lebih senang belajar di rumah, membaca, lalu juga melakukan hal yang sangat pribadi. Begitu juga mengenai sifat-sifat terkait dengan adaptasi. Tidak bisa kita memaksakan anak untuk mudah menyesuaikan diri meskipun kita kuat penyesuaian dirinya. Nah, mengenali sifat-sifat anak itu akan sangat membantu kita juga untuk membangun hubungan dengan anak. Kalau anak merasa diterima, apapun sifatnya, ini akan membuka hati anak, membuka tangannya untuk memeluk ayah ibunya karena dia diterima. Dan kalau sudah demikian, tidak perlu khawatir lagi bahwa hubungan itu akan terbangun sampai dengan kita meninggalkan dunia ini, kita akan tetap terhubung dengan anak-anak kita. Nah, maka Bapak Ibu, setiap anak adalah unik. Tugas kita adalah mengenali sifat-sifatnya, menghargai dan menerima anak itu apa adanya. Dengan demikian, anak-anak akan tumbuh kembang dengan optimal dan mencapai masa depan sesuai dengan harapan kita, harapan anak-anak itu sendiri. Tetap di jalur pengasuhan positif, terus ikuti kelas virtual pengasuhan KLIP. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Salam